Ya, alhamdulillah hari ini kita akan membicarakan tentang sifat pemaaf. Bagaimana syaitan ini dia lebih pagi lagi dari kalian. Kalau kalian bangun jam 5, syaitan ini dia jam 4 udah siap dia dengan pasukannya dia. Apa tujuan dia? Mau pecah belah nih anak-anak ya. Bagaimana caranya untuk ngelawan setan seperti itu? Jadilah pemaaf ya. Jadi kita kalau dibully sama kawan kita, kalau dihina sama kawan kita langsung maafin dia. Kita pertama kali jangan kita balas apapun yang kita diremehkan, kita dihina ya, kita dilecehkan sama kawan kita. Yang kedua, langsung maafin. Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang yang dia belum minta maaf, maka Allah akan langsung kasih dia surga. Dijanjikan sama Allah surga. Ini anak yang akhlaknya baik sekali dia. Ada dia dijahatin kawannya, dihina kawannya, pertama dia nggak balas, yang kedua kawannya belum minta maaf, udah dia maafin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadilah pemaaf. Ya. Jadi kita kalau dibully sama kawan kita, kalau dihina sama kawan kita, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita langsung maafin dia. Kita pertama kali jangan kita balas apapun yang kita diremehkan, kita dihina, ya, kita dilecehkan sama kawan kita. Pertama jangan dibalas. Karena apa? Karena dia sedang kemasukan setan dia. Nah, dia sedang ditipu setan. Jadi kalau kita balas, berarti kita juga ketipu. Dua-dua ketipu sama setan. Yang menghina udah ketipu setan. Maka dibalas sama yang dihina pun ketipu setan juga. Ya, jadi caranya gimana kalau dibully, kalau dihina, kalau dilecehin, diremehin, ya, dicaci maki sama kawan, jangan dibalas. Pertama jangan dibalas. Yang kedua apa? Langsung maafin. Dia belum minta maaf nih. Kawan kita nih tadi yang hina kita karena kita nggak balas. Dia pun belum maafin kan? Nah, ya kan? Tapi kita udah maafin duluan. Ya, Allah akan kasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita berani maafin orang yang bersalah, sebelum dia minta maaf, Allah langsung kasih kita surga. Nah, jadi kalau kalian mau masuk surga, caranya gimana? Maafin kawannya. Kawannya belum minta maaf dia, ya kan? Tapi udah kita maafin langsung. Kita nggak balas, langsung kita maafin. Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang yang dia belum minta maaf, itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama, kata Allah dalam Quran. Maka Allah akan langsung kasih dia surga. Dijanjikan sama Allah surga. Ini anak yang akhlaknya baik sekali dia. Ada dia dijahatin kawannya, dihina kawannya. Pertama dia nggak balas, yang kedua kawannya belum minta maaf, udah dia maafin. Ya. Yang ketiga apa? Lapor sama ustadznya, sama ustazahnya, sama abi, sama umi. Langsung lapor. Ya. Kalau kita nanti udah besar, kita lapor kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad, dia kalau dihina,
diremehin, dilecehin, ya, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, dilempar batu. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Pertama dia nggak balas, yang kedua dia maafin, yang ketiga dia ngadu sama Allah. Nah, tapi karena kita masih anak-anak, ya, kita belum benar-benar dekat sama Allah, maka kita lapor sama orang tua kita di sekolah. Ya, siapa orang tua kita di sekolah? Abi, Umi, Ustadz, Ustazah, langsung lapor. Ustadz, ya, Ustazah, Abi, Umi, tadi saya dihina. Ya, jadi langsung dipanggil anak-anaknya, langsung yang menghina tadi, langsung diminta maaf. Ayo langsung salaman, minta maaf. Tapi kita udah maafin duluan kan? Kita udah dapat surga duluan. Nah, kenapa kita udah dapat surga duluan? Karena waktu kita dihina kita nggak balas, dia belum minta maaf, kita udah kasih maaf. Udah duluan kita kasih maaf. Sebagaimana Nabi juga buat seperti itu. Maka Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya kan? Yang keempat apa? Jangan lapor sama orang tua di rumah. Karena kejadiannya di mana? Kejadiannya di sekolah. Maka diselesaikan di sekolah. Ya kan? Diselesaikan di sekolah. Ya, sehingga udah selesai di sekolah, kita nggak perlu lagi ngadu ke rumah, ya kan? Udah selesai, nggak usah cerita-cerita karena ini urusan di sekolah. Sama seperti kalau ada urusan di rumah, masa kalian cerita-cerita di sini, ya kan? Nah, kalian ditipu sama setan di rumah, berantem, adiknya sama abangnya, adiknya sama kakaknya berantem. Akhirnya didamain sama mamanya. Masa kalian cerita-cerita ke sini untuk apa? Ya kan? Nah, ini begitu juga. Kalau kita ada urusan di sini, selesaiin di sini. Di rumah nggak usah cerita. Karena udah selesai. Udah selesai. Kalau kita ceritain di rumah, apa namanya? Ghibah. Namanya apa? Ghibah.